Tapi pernyataannya sudah terang benderang kok. Kalau misalnya besoknya ada yang memakai pernyataan dia untuk turun ke jalan, udah banyak pasal yang melekat di dia itu. Okay. Turun ke jalan kemudian terjadi Udah chaos. ada pasal menghasut sudah ada, pasal makar sudah ada. Demokrasi itu bukan chaotic seperti yang ada dalam kepala mereka. Oke. Kalau menurut saya mereka hari itu berpikir demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, boleh ngomong apa aja, termasuk ngomong kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni dan Saya Rizky Hasan. hari ini kita kedatangan siapa Mas Rizky? Hari ini kedatangan narasumber yang sudah beberapa kali ke sini dan kali ini akan datang dengan membawakan sejumlah informasi. Sejumlah informasi. Kita gali supaya lebih terang lagi. Biar bikin terang. Biar bikin Selamat terang. datang Pak Hasan Nasmi. Apa Terima kabarnya kasih. nih Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita membahas apa sih? Ini Banyak hal. lagi ada yang rame. Salah Lagi ada yang satunya Pak Hasan Nasmi ini menjadi salah satu yang pertama mengomentari soal isu ini, soal Saiful Mujadi yang katanya diduga mengajak orang untuk menjatuhkan atau menggulingkan kekuasaan. Tanggapannya gimana nih Pak Hasan? Tapi itu bukan diduga kan, memang gitu pernyataannya kan. Oh, bukan diduga lagi, sudah firm itu Kan mengajak. itu pernyataannya. Oke. Pernyataannya bisa nggak kita menjatuhkan katanya. Bisa nggak kita memperbanyak nih mengkonsolidasikan kekuatan kita untuk menjatuhkan katanya. Ya, itu kan bukan diduga, memang dia yang ngomong. Kecuali mukanya samar gitu baru kita duga iyalah gitu. Dan pernyataannya kan nggak dipotong. Video itu 4 menitan itu kan video utuh. Jadi kenapa harus dikomentari? Karena buat saya itu bukan soal kemampuan. Apakah orang ini mampu menjatuhkan pemerintah atau tidak, bukan itu. Bukan juga soal pengaruh. Sebesar apa misalnya pengaruh orang ini untuk menjatuhkan pemerintah, bukan. Tapi narasi buruk dan narasi jahat terhadap pemerintah itu harus dilawan. Karena kalau tidak nanti anak-anak muda, anak-anak kita yang masih sekolah itu akan menganggap yang kayak gini biasa aja. Yang kumpul-kumpul pada saat itu tuh kan orang-orang yang mengaku sebagai pejuang demokrasi. Sebagai pejuang demokrasi, mereka nggak percaya sama mekanisme demokrasi itu sendiri. Pejuang demokrasi apaan? Kan demokrasi menyediakan season perebutan kekuasaan itu. Bukan nggak boleh Anda merebut kekuasaan, bukannya nggak boleh. Difasilitasi kok dalam sistem demokrasi. Tapi ada jeda waktunya per 5 tahun. Kalau Anda tidak sepakat dengan kepemimpinan hari ini, Anda boleh lawan nggak? Boleh lawan. Anda boleh ganti nggak? Boleh. Tapi ketika waktunya datang, kalau Anda mau menjatuhkannya di tengah jalan, kan diajaknya dia nggak percaya dengan impeachment katanya kan. Dia mau menggalang kekuatan untuk menjatuhkan. Ya berarti nggak percaya dengan proses institusionalisasi yang dia pelajari berpuluh-puluh tahun sampai sekolah ke Amerika. Ya, nggak percaya dengan mekanisme perebutan kekuasaan yang sudah difasilitasi oleh sistem demokrasi. Kalau kita kan per 5 tahun. Kalau Amerika kan per 4 tahun misalnya. Ada di negara lain ada yang per 6 tahun misalnya. Itu kan siklusnya. Kok kayak nggak sabar nunggu siklus itu? Lagi kebelet apa? Lagi kepepet apa? Nah, narasi buruk ini harus dilawan. Kalau nggak nanti orang akan menganggap wajar pernyataan-pernyataan seperti ini. Apalagi ini kan keluar dari mulut orang terdidik. Orang yang secara strata pendidikan itu sampai ke level tertinggi. Rujukan akademiknya juga bisa jadi rujukan akademik, tapi berbicara seperti ini, ya buat saya harus ditanggapi lah. Kan kalau mau berkuasa nggak dilarang kok, boleh kok. Tapi nggak bisa pakai jalan pintas. Kalau Anda nggak mau nunggu proses pemilu berikutnya, berarti kan Anda mau melalui jalan pintas untuk berkuasa tanpa pemilu, nah gitu aja.
Makanya buat saya ini harus ditanggapi gitu aja. Oke. Tapi banyak orang juga bilang, tanggapi lebih dalam dong. Buat saya, tanggapi lebih dalam apa? Pidatonya cuma 4 menit. Saya udah tanggapi 7 menit, udah lebih-lebih itu saya tanggapi gitu. Iya. Oke. Nah, sebenarnya bicara soal tokoh ini, dia kan sudah memberikan klarifikasi bahwa apa yang dia sampaikan adalah pernyataan politik. Dan itu menurut beliau dilindungi oleh undang-undang. Karena pernyataan politik itu satu level di atas, di bawah ya, di bawah partisipasi politik, atau tindakan politik. Ya. Tindakan politik. Membela diri boleh lah. Itu kan usaha untuk membela diri. Tapi pernyataannya sudah terang benderang kok. Kalau misalnya besoknya ada yang memakai pernyataan dia untuk turun ke jalan, udah banyak pasal yang melekat di dia tuh. Oke. Turun ke jalan kemudian terjadi Udah chaos. ada pasal menghasut sudah ada, pasal makar sudah ada. Alasannya apa sekarang? Yang dia nggak suka sama pemerintah itu di bagian mana? Ribut-ribut soal demokrasi itu kan standar yang masih diperdebatkan. Standar dia belum tentu jadi standar yang berlaku umum juga. Yeah. Dia nggak menghargai apa pemerintah di hari ini sedang berjuang keras agar daya beli masyarakat tetap bisa terjaga. Orang itu, negara lain itu hari kedua perang sudah naikin BBM, udah lepas aja harganya. Ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 40.000. Bahkan Amerika juga nggak lepas dari itu ya? Nggak lepas dari itu. Pemerintah kita tuh setengah mati dengan double cover menahan semua pukulan itu. Itu kan bukan berarti nggak benjol-benjol juga pemerintah, nggak bonyok juga menahan pukulan-pukulan itu. Demi seluruh bangsa Indonesia tetap bisa berjalan normal kehidupannya, bisa beli BBM dengan harga terjangkau, termasuk orang-orang ini. Orang-orang ini tetap bisa beli BBM terjangkau hari ini karena pemerintah menahan pukulan global ini. Ini kan pukulan global, bukan pukulan buat Indonesia doang. Ini kan pukulan buat seluruh dunia. Seluruh dunia terpukul gara-gara ini. Dan pemerintah kita masih nahan. Mungkin satu-satunya pemerintah yang masih nahan. Nggak ngelepas itu. Termasuk BBM non-subsidi belum dilepas kan. Padahal harusnya kan dilepas saja. Tapi kan sampai sekarang pemerintah putuskan belum mau lepas itu. Masih ditahan. Dan itu bukannya nggak bleeding, itu pasti bleeding pemerintah. Mikir nggak orang-orang ini? Di tengah kesulitan yang sedang dialami oleh satu dunia, pemerintah berusaha untuk menjaga supaya masyarakatnya tetap bisa hidup dengan baik. Ngomong-ngomong demokrasi ini, demokrasi itu, demokrasi sudah terancam, seolah-olah susah banget hidupnya dia. Pemerintah lagi berjuang supaya dia juga tetap masih bisa hidup nih. Keluarga-keluarga dia tetap masih bisa hidup nih. Keluarga besar dia masih bisa masak di rumah dengan LPG itu. LPG itu kan mungkin 70%, 80% impor. Harganya juga udah nggak kira-kira. Hari ini pemerintah masih usahakan barangnya ada, harganya tetap sama. Terus dia ngomong demokrasi. Dia mau makan demokrasi nih hari ini. Mau biarkan semua orang ngomong apa adanya tapi gas nggak ada. BBM nggak ada, bahan pangan nggak ada, harga-harga sudah nggak terkendali lagi. Itu yang mereka mau ini. Itu yang mereka mau. Demokrasi itu bukan chaotic seperti yang ada dalam kepala mereka. Kalau menurut saya mereka hari itu berpikir demokrasi itu bebas sebebas-bebasnya, boleh ngomong apa aja, termasuk ngomong kayak gitu. Padahal di atas demokrasi itu harus ada namanya tertib sosial. Ini kan orang sekolahan nih, kalau dia nggak ngerti tertib sosial, nggak sekolah dia nih. Bohong tuh sekolahnya tuh. Tapi kan yang berkumpul di situ kan orang-orang atau akademisi itu. Ya. Iya kan tahu dengan menjalankan kan belum tentu sama. Ada orang yang tahu ini dosa, tahu dia itu dosa, tapi dia jalankan juga. Tahu dengan menjalankan tuh dua hal yang berbeda. Makanya saya bilang sok paten nih orang. Sok paten kali nih. Sok paten nih orang-orang ini gitu. Negara lagi begini situasi dunia. Pemerintah lagi berdarah-darah nih, menahan pukulan supaya masyarakat tidak terimpact terlalu keras. Mereka teriak-teriak demokrasi. Ini kita lagi ngebangun rumah nih rame-rame ini. Ada desain rumah, proposal desain rumah yang sudah disetujui, menang. Lagi bangun kan, lagi ngaduk semen, lagi pasang besi, lagi segala macam. Ada orang yang proposalnya kemarin nggak disetujui, duduk di pinggir jalan nggak apa-apa. Nggak mau ikut ngebangun nggak apa-apa. Tapi kalau lu ngerocekin, ini salah, itu salah, ubah ini, ubah itu, proposal Anda kemarin udah tolak. Kalau mau maju, proposal Anda 5 tahun lagi gitu loh.
Ya. Sekarang biarkan orang yang proposalnya terima, dia bangun dulu rumahnya kayak apa. Tapi minta ganti mandor, minta ganti ini, minta segala macam. Anda duduk aja baik-baik. Kalau Anda nggak mau duduk baik-baik, ikut bantu. Ya. Kebangun rumahnya, jangan ngomong ini. Itu coba dalam ke dunia nyata, orang lagi bangun rumah, semuanya sibuk, ada yang ngerecokin, kira-kira diapain tuh orang? Ya. Ini soal sederhana ini. Kira-kira ini orang diapain tuh? Maksud Bang Nasbi di sini adalah mereka-mereka ini yang tidak kebagian kue gitu. Bukan nggak kebagian kue kebagian nggak kian itu kan. Ini adalah orang-orang yang memang sudah kecewa sejak perhitungan KPU. Jadi, bukan kecewa hari ini, jadi kecewa. kayak barisan sakit hati gitu, Pak. Sejak perhitungan KPU mereka sudah kecewa memang. Nggak apa-apa kecewa, wajar manusiawi kecewa. Tapi nanti coba pas tender berikutnya coba lagi. Kan kita ada tender tiap 5 tahunan ini. Gitu. Jangan Anda recokin orang yang lagi menang tender. Dibiarkan rumahnya dimini. Nanti kalau misalnya pemilik proyek bilang, masyarakat bilang, oh rumahnya nggak sesuai harapan yang dibangun. Dia tentu cari orang yang tender berikutnya dong. Dia akan buka tender lagi setiap 5 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, ajakan ini yang disebutkan oleh Saiful Mujani kan Bapak bilang tadi ini memang ada upaya untuk makar. Kalau misalnya orang turun ke jalan ini dia bisa dipidanakan. Apakah untuk sekarang nih Pak, kalau misalnya orang belum turun ke jalan, menurut Bapak apa bisa dipidanakan? Jadi saya nggak terlalu tertarik sedikit-sedikit mempidanakan orang. Ya, tapi bahwa dia sudah sampai di level itu harus dilawan. Ya masa kita narasi dia aja jahat, masa kita ngelawan aja dilarang? Ini fardu ain nih ngelawan yang kayak gini nih. Kewajiban semua orang yang berpikiran sehat dan waras harus lawan ini. Kalau nggak mau membayangkan negara mau kayak apa? Besok jatuh pemerintah terus BBM terbang 40.000, siapa yang tanggung jawab? Dia mau tanggung jawab. Orang yang berkumpul nggak nyampe 20 orang ini yang mau tanggung jawab. Pasti lepas tangan. Iya kan, saya cuma usul. Saya kan cuma ngomporin. Saya belum tentu orang yang bertanggung jawab ini. Tapi berdampak kompornya. Saya kan cuma usul gitu. Yeah. Kan saya cuma ngomong doang. Gitu. Oke. Nah, yang menarik itu respon dari istana itu belum terlalu ini ya, masif juga ya soal ini ya. Kemarin tuh kayak sempat dengar yang pas Pak Prabowo ngomong di Taklimat, beliau menyampaikan ya kalau mau menurunkan presiden semua ada sistematikanya. Ya, memang. Kalau kita keluar dari pelembagaan proses demokrasi, jadi hukum rimba lah. Semau-maunya. Demokrasi itu bukan berarti semau-maunya. Bukan berarti sebebas-bebasnya. Harus ada tertib sosial. Itu yang disebut tertib sosialnya. Ini tertib sesuai aturan kan? Pada tempatnya kan? Bikin masyarakat kacau apa enggak? Gitu. Demokrasi yang enggak ada pagar tertib sosial itu jadi anarki. Makanya filsuf-filsuf zaman dulu tuh gak suka demokrasi. Karena yang dipahami orang soal demokrasi cuma soal kebebasan. Tapi nggak paham bahwa kebebasan itu harus berada di bawah tertib sosial, ketertiban. Ini kalau kita bicara ketertiban, dia bilang membungkam. Kalau kita bicara ketertiban, dibilang itu otoritarian. Emang bangsa mana yang nggak tertib terus maju? Bangsa mana yang nggak punya tertib sosial terus bisa maju, bangsa mana? Nah ini menurut saya itu, ya ini kan masih sebatas perang opini kan? Opini dia kita lawan dengan opini. Tapi kalau nggak kita lawan, kita salah.